Ketika kita mendengar kata perang, yang terbayang adalah senjata, ledakan, dan korban jiwa. Namun hari ini, banyak dari kita hidup di tengah perang tanpa pernah mendengar suara tembakan. Perang itu tidak menghancurkan gedung, tetapi menghancurkan relasi. Tidak menumpahkan darah, tetapi melukai martabat manusia. Inilah perang yang tidak kita sadari. Kekerasan modern tanpa senjata. Perang modern tidak selalu bersifat fisik. Ia hadir dalam kata-kata, simbol, sistem, dan struktur. Filsuf Prancis Pierre Bourdieu menyebutnya sebagai kekerasan simbolik. Kekerasan yang halus, tidak terasa, tetapi membentuk cara berpikir dan menilai diri sendiri. Ketika seseorang dihina karena pandangannya, ketika kelompok dibungkam lewat algoritma, ketika manusia direduksi menjadi angka, klik, dan data. Tidak ada peluru, namun dampaknya nyata. Media sosial menjanjikan koneksi, namun seringkali menghasilkan konflik. Komentar menjadi senjata, like menjadi validasi, cancel culture menjadi eksekusi publik. Filsuf politik Hannah Arendt mengingatkan tentang banalitas kejahatan. Kejahatan besar sering dilakukan oleh orang biasa yang hanya mengikuti arus tanpa refleksi moral. Hari ini, banyak kekerasan dilakukan bukan karena kebencian besar, melainkan karena ketidakpedulian kecil yang diulang-ulang. Perang tanpa senjata juga hidup dalam sistem ekonomi. Karl Marx pernah mengatakan bahwa struktur yang tidak adil akan melahirkan konflik yang tak terlihat. Ketika orang bekerja tanpa martabat, ketika kemiskinan diwariskan, ketika kesenjangan dianggap wajar, ini bukan sekadar masalah ekonomi. Ini adalah kekerasan struktural, diam tetapi menghancurkan. Dalam kitab suci, perang pertama bukan terjadi di medan tempur, tetapi dalam hati Kain terhadap Habel. Tradisi Kristen melihat akar kekerasan bukan pada senjata, melainkan pada dosa, egoisme, iri hati, dan ketakutan. Yesus tidak hanya menolak pembunuhan, ia menolak kebencian, karena kebencian adalah perang yang sudah dimulai di dalam batin. Kita hidup di dunia yang tampak damai, namun penuh konflik laten. Kita tidak diajari cara berdialog, tetapi cara menang. Tidak diajari mendengarkan, tetapi membalas. Pertanyaannya bukan siapa yang benar, tetapi apakah cara kita memperjuangkan kebenaran masih manusiawi? Perdamaian tidak dimulai dari dunia. Ia dimulai dari cara kita berbicara, cara kita berpikir, cara kita memperlakukan yang berbeda. Mungkin tugas terbesar manusia modern bukan menciptakan teknologi baru, tetapi menyembuhkan cara kita menjadi manusia. Karena perang paling berbahaya adalah perang yang tidak kita sadari.